Jangan ngaku asik kalau belum kenal politik Sobat Medcom. Di sebelah saya sudah ada salah satu dari caleg penyandang disabilitas Rama Putra dari Dapil Jakarta 1, Jakarta Timur berarti ya? Partai Golkar. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Masih baik. Masih baik ya. Sebelum ngomong panjang-panjang soal politik, kita mau minta diceritain dulu. Dimas sempat mengalami kecelakaan pada tahun 2007. 7 akhir. Jadi kecelakaan saya itu di bulan Desember 2007, jadi baru kira-kira 4 bulanan kuliah. Kita lagi kuliah lapangan pertama, itu ke gunung apa saya lupa nama gunungnya, di daerah Majalengka. Cuman malam hari pertama itu, kebetulan teman saya ada yang sakit, kita mutusin karena di atas nggak ada infus di puskesmasnya, kita mau antar ke bawah ke kota, ke Cirebon apa kalau nggak salah waktu itu, karena jaraknya cuma 1 atau 1,5 jam. Kita turun naik mobil jam 12 malam, saya nyetir. Setengah jaman itu di tengah sawah gelap banget, nggak ada lampu. Saya bilang, aduh saya ngantuk banget, gak kuat, tukeran dong. Tukeran, saya pindah ke mobil paling belakang, mobil sejuta umat itu, nggak usah disebut mereknya. Ya jadi saya pindah, saya tidur, itu saya udah agak nggak inget apa-apa sebenarnya. Dan pas saya sadar pertama itu, badannya udah nggak bisa gerak. Jadi hampir 24 jam kemudian baru saya nyampe di Jakarta tuh, naik ambulans dari Cirebon, baru bisa dicek. Bahwa pas dicek pertama kali di scan itu, di MRI itu, cervical saya, jadi tulang leher nih spinal cord damage, rusak lah gitu. Karena tulang lehernya ada yang patah, jadi dia nusuk ke lehernya. Jadi lehernya patah, dan mungkin di sini di Indonesia itu belum ada penanganan pertama dalam kecelakaan yang baku. Kan lihat kalau misalkan di film-film atau di luar negeri, namanya kecelakaan mobil tuh pasti orang stabilisasi leher dulu. Ya saya agak yakin sih, waktu itu nggak mungkin leher saya stabilisasi. Paling saya cuma digotong-gotong masuk ke mobil, bawa ke puskesmas. Kita mau denger dong motivasinya, ceritanya awal akhirnya bisa memutuskan untuk terjun ke politik praktis. Jadi sebelum politik praktis emang saya suka berorganisasi. Jadi ada, ya lumayan lah, tapi kebetulan saya lebih banyak di organisasi olahraga. Setelah itu kebetulan saya ditarik di salah satu ormas Partai Golkar, yaitu AMPI, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, menjadi ketua bidang olahraganya di DPP AMPI itu. Sebenarnya untuk meyakinkan diri tuh belum yakin banget. Pas mau nyalek apalagi, baru 1 bulan sebelum calekan Golkar bilang masih terbuka nih untuk kader AMPI, kader ormas yang mau nyalek. Yaitu saya banyak ngomong dulu sama keluarga, sama teman, sama ketum DPP AMPI yang emang bawa saya ke AMPI, ke Golkar. Katanya ya udah coba aja dulu lah buat tahun 2019 ini, kita coba running aja dulu, kita lihat kayak apa sih. Jadi motivasi yang bikin yakin dan bikin pede itu apa sih? Yang bikin yakin tuh sebenarnya saya belum lihat aja banyak pembeda-pembeda di antara caleg-caleg yang lain gitu ya. Pembeda nih bukan dalam arti kata saya penyandang disabilitas, tapi orang yang mengerti apa yang dibutuhkan. Gak usah penyandang disabilitasnya deh, dari BPJS aja itu banyak yang belum ngerti gitu. Anggota DPR kita, pemerintah kita aja masih banyak data-data yang salah. Jadi gimana caranya, motivasi saya itu udah tahu di bawah tuh maunya apa, itu yang harus nyampe benar-benar ke atas, jangan ada yang kepotong gitu. Jadi kalau saya yang menyampaikan itu, insya Allah nggak kepotong. Baik, mungkin nggak sih langkah maju menjadi caleg itu sekaligus untuk awareness bagi masyarakat, untuk memberikan kesetaraan bagi penyandang disabilitas? Ya, alhamdulillah kemarin kan udah ada Asian Para Games ya. Jadi sebenarnya saya ya anggap mereka atlet, penyandang disabilitas yang sebagai atlet mereka ikut Para Games, ya saya penyandang disabilitas yang politisi, jadi saya ikut kontestasinya di Pileg. Dari step-step itu aja kan udah kelihatan bahwa sebenarnya penyandang disabilitas ya tetap punya peran aktif di masyarakat lah. Partisipasi kita nggak berkurang hanya karena kita disabel. Menurut Dimas sendiri masih perlu nggak sih ada edukasi ke masyarakat soal penyandang disabilitas? Sangat perlu karena nomor 1 nih, ini yang rame penyandang disabilitas itu sebenarnya baru di DKI Jakarta doang. DKI Jakarta dan paling banter kalau sampai luar kota itu cuma sampai airport doang. Kenapa? Ya karena airport masih dalam ranahnya pusat. Airport bandara-bandara internasional yang udah harus memenuhi standar internasional itu ranah pusat. Jadi masih sangat perlu karena di Indonesia belum sangat merata. Contohnya saya bukan dengan nasionalis, tapi lebih enak liburan ke Singapura daripada ke Bali. Trotoarnya lebih gede, lebih benar, jalannya lebih gampang. Di Bali coba aja jalan ke Kuta Legian, buset trotoarnya, ampun. Fasilitasnya Merah. masih. Yes. Tapi kan itu kan bukan ranah pusat gitu loh. Pusat itu hanya bisa menstimulus dengan aturan-aturan. Gimana caranya pemerintah daerah ini, pemprov ini
bisa ikutlah ke ratifikasi disabilitas kita yang udah kita ikutin dunia gitu. Bahkan ada trotoar baru di daerah Kuningan, itu saya lewat, trotoarnya ditutup palang karena takut motor masuk situ. Kan itu lucu, itu kan jalan kita, tapi malah ditutup takut motor, lah kitanya jadi nggak bisa lewat. Akhirnya saya lewat jalan-jalan raya juga. Kalau ngomongin soal yang ditawarkan untuk maju ke legislatif sendiri dari Dima apa sih? Pokoknya janji saya yang pasti nomor satu, itu menjalankan tugas-tugas dan fungsi legislatif itu dengan sebenar-benarnya gitu. Nggak menyalahi aturan apapun, itu janji paling mudah deh. Nah yang kedua ya gimana caranya saya benar-benar membawa aspirasi selain dari penyandang disabilitas yang bukan karena saya ojok-ojok, tapi saya mengerti gitu. Mengerti bahwa apa sih yang dibutuhkan, ya yang ditawarkan lagi ya baru aja, saya belum pernah ada di politik praktis, baru terjun sekali ini tahun 2019, insya Allah belum ada sejarah-sejarah yang jeleknya gitu kan, apalagi ada yang koruptor itu kan belum ada kan, jadi ya insya Allah bersih selamanya lah. Amin. Apa yang ingin diperbaiki di Dapil sendiri? Di Dapil, terutama di Jakarta Timur ya, sebenarnya kalau kita ngomongin itu pasti standarnya yang emang nggak pernah berubah, itu pasti kebutuhan masyarakat, akan pendidikan, akan gizi juga masih, bahwa posyandu, kader-kader posyandu di bawah nih masih banyak bahwa gizi-gizi itu masih banyak yang belum terpenuhi. Yang sebenarnya kalau dari pusat yang emang bisa digenjot dari pusat itu sebenarnya masalah pendidikan dan kesehatan. Karena kalau sisanya itu udah ranahnya daerah. Masih ngomongin soal Dapil juga, di Jakarta Timur banyak nama besar. Strateginya Dima sendiri untuk menggayat suara? Jadi kalau strategi saya dari awal, kenapa saya ambil juga Jakarta Timur ini? Karena saya dari kecil di situ, dari SD, SMP, sampai SMA di situ. Jadi ya saya yang pasti pakai teman-teman saya dulu, keluarga terdekat, karena keluarga saya juga banyak banget di Jakarta Timur. Baru saya masuk ke Golkarnya, karena kan sebagai caleg Partai Golkar tentu saya harus memakai instrumen Partai Golkar yang ada di bawah. Ya hashtag saya kalau ada di spanduk saya yang dikit, karena emang dikit nyetaknya, kurang modal lah. Ya. Jadi hashtagnya itu kita maju bersama tanpa batas. Tanpa batasnya itu yang kita hashtagin. Karena kan biar orang lihat saya bahwa kalau saya aja bisa, yang padahal terbatas ini, berarti sebenarnya itu literally semua orang itu nggak berbatas. Belusukan sendiri berat nggak sih? Berat, jujur apalagi buat saya karena kendala mobilitas juga yang terbatas, berat belusukan itu berat. Jadi kegiatan sosialisasi seperti apa? Saya datang kebanyakan ke tokoh-tokoh masyarakatnya, terutama ke Golkar-Golkarnya juga, karena mengutamakan saya dalam running saya ini ke parlemen ini, saya harus bisa memberdayakan kader-kader Partai Golkar di bawah. Karena kalau kader Partai Golkar ini nggak ada yang gerakin, mati partainya mati, nggak ada artinya kita ada di parlemen, ada di apa, itu nggak ada artinya. Di tahun 2014, Golkar hanya bisa meloloskan 7 caleg yang berusia di bawah 35 tahun. Kalau Dima sendiri optimistis maju ke parlemen? Harus optimis, tapi kan kita harus realistis juga. Dalam pemilu itu kan sebenarnya partai, bukan orang per orang. Jadi partainya dulu harus dapat kursi gitu kan. Nah bagaimana caleg-caleg ini bekerja dengan baik untuk bekerja sama. Karena kan satu partai aja calegnya ada banyak tiap dapil. Satu partai karena di dapil saya 6 kursi, calegnya ada 6. Gimana 6 caleg ini bekerja sama mendapatkan kursi untuk partai gitu kan. Nggak pesimis tapi nggak optimis juga lah. Oh gitu, yeah. Jadi posisinya sekarang ini beda loh sama narsum caleg-caleg lain yang udah kita wawancara. Jawabannya paling beda nih. Satu, perolehan suara Golkar kemungkinan di dapil saya, ini teknis banget ya, akan tetap 1 kursi. Dan 1 kursi itu mungkin akan dipertahankan oleh incumbent-nya gitu. Jadi ya saya sebagai caleg muda yang emang di sini dari Ormas Partai Golkar, maju ke Partai Golkar sebagai caleg juga harus ya optimis bekerja untuk partai gitu.